Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tony Putra Dwi Sinaga dari kelas MAIS 5C. Nomor induk mahasiswa 1805-121048. Saya akan mempresentasikan dan mensosialisasikan mengenai MAIS dan juga program studi MAIS di Politeknik Negeri Medan. Sebelum saya menjelaskan mengenai program studi MAIS di Politeknik Negeri Medan, apakah ada yang tahu mengenai MAIS? Apa? Bukan tikus atau tikus kecil ya. Jadi, MAIS itu adalah sebuah akronim, singkatan dari sebuah kepanjangan dari 4 huruf. Meeting, M, insentif, I, conference, C, exhibition, E. Meeting itu adalah pertemuan atau rapat, I, insentif atau insentif, C, conference atau konferensi, E, exhibition atau pameran. Jadi itu semua adalah kegiatan industri pariwisata yang direncanakan oleh sebuah kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan keuntungan. Jadi semua event ini atau semua tipe acara ini dilakukan oleh event organizer sebagai pelaku atau pelaksana eventnya dengan tujuan untuk memuaskan konsumen atau klien. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertama dari meeting. Meeting itu adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, menggalang kerjasama, mengharmoniskan hubungan kemasyarakatan, dan juga menyebarluaskan informasi terbaru. Singkat cerita, pada zaman modern ini, meeting berkembang pesat sehingga tidak hanya membahas tentang rapat kerja atau bisnis. Meeting dicampur dengan leisure time, yaitu aktivitas luang yang biasanya diisi dengan hiburan atau konser musik, wisata, dan sebagainya. Yang kedua ada insentif. Insentif adalah sebuah hadiah atau imbalan ataupun penghargaan atas prestasi yang diberikan dari sebuah perusahaan kepada karyawannya, kliennya, atau konsumennya sebagai bentuk keharmonisasian sebuah kerjasama. Biasanya bentuk insentif itu ada 3, yaitu uang, paket wisata, dan juga sebuah barang. Setelah yang pertama ada meeting, lalu juga ada insentif, sekarang ada konferensi. Konferensi walaupun dilihat sangat mirip dengan seminar dan juga meeting, akan tetapi itu berbeda. Konferensi dilakukan oleh sebuah kelompok secara besar, skala besar, sehingga pesertanya bisa melebihi dari 100 orang. Sedangkan meeting lebih sedikit. Dan konferensi juga diadakan secara resmi dan formal, berbeda dengan seminar dan juga meeting yang bisa dilakukan secara informal. Yang terakhir ada exhibition, pameran. Itu sebuah kegiatan pertemuan yang didirikan secara bersamaan antara produsen dan pembeli untuk menyebarluaskan informasi dan menjual serta promosi mengenai yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dan juga barang-barang mengenai pariwisata. Jadi semua itu adalah event yang berkaitan dengan pariwisata. Oke, tapi masih banyak yang bertanya-tanya. Jadi apa bedanya MAIS dengan wisata konvensional atau wisata yang biasa? Secara umum ada 3 perbedaan yang menjadi faktor utamanya. Yang pertama, MAIS ini dilakukan karena sebuah kegiatan yang diminta oleh konsumen atau klien. Sehingga dalam MAIS ini sekaligus berwisata juga melakukan bisnis. Lalu yang kedua, event dalam MAIS ini dilaksanakan secara teratur, matang, dan juga menarik. Sehingga para pelaku bidang usaha MAIS ini berusaha untuk memuaskan para konsumen agar event ini dikenal. Lalu yang ketiga, para pelaku bidang usaha MAIS dan juga yang menggunakan jasa di bidang MAIS itu memiliki budget dalam persiapannya untuk berwisata dan juga melakukan kegiatan MAIS, sehingga membantu untuk memajukan perekonomian di daerah wisata. Dan biasanya mereka mau untuk diedukasi mengenai daerah wisata dan juga budayanya, sehingga sangat berbeda sekali dengan wisata konvensional atau wisata biasa yang hanya jalan-jalan saja dan juga berwisatanya dalam kegiatannya itu sangat fleksibel. Loh, kenapa mati lampu? Wah, cuma bercanda. Oke, mari kita lanjut. Oke, jadi program studi MAIS di Politeknik Negeri Medan
masuk ke dalam jurusan administrasi niaga. Sudah mendapatkan akreditasi A di tahun ini, yaitu tahun 2020, baru-baru saja. Jadi nantinya saat kuliah, di dalam program studi MICE, nantinya akan diajarkan mengenai bagaimana kita menjadi satu tim untuk menjadi event organizer yang profesional dalam membentuk sebuah event. Di sana nantinya kita akan mempelajari bagaimana tentang MICE secara teori dan praktek. Di dalam teori tersebut kita nanti akan mempelajari berbagai mata kuliah yang berhubungan MICE, dan prakteknya akan diuji mengenai pelatihan kerja dan juga membentuk beberapa event yang akan menjadi ujian. Jadi untuk semuanya ingat kata Patrick, berhentilah hidup di masa lalu, itu hanya akan menyakitimu. Jadi kita harus tetap maju, boleh masa lalu dikenal tapi jangan diulang kembali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.